Oke, standby. Kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Di tengah lembah yang tenang dan dikelilingi bukit-bukit hijau nan sejuk, berdiri sebuah kota kecil yang menyimpan jejak besar sejarah. Tarutung, sebuah permata di Tapanuli Utara yang bukan hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai kota wisata rohani penuh makna. Tarutung lebih dikenal sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan misi Kristen di Tanah Batak. Itu terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-19, para misionaris dari Jerman datang ke Tarutung. Salah satunya adalah Dr. Ludwig Ingwer Nommensen, seorang tokoh besar yang memperkenalkan kekristenan kepada masyarakat Batak dan menjadikan Tarutung sebagai basis pelayanannya. Untuk mencapai salib kasih, kita menempuh perjalanan dari pusat kota Tarutung menuju bukit kecil di Siatas Barita. Jalan menuju ke sana berliku, namun dipenuhi dengan pemandangan hijau yang menyegarkan. Sesampainya di area parkir, kita akan melanjutkan dengan berjalan kaki menaiki anak tangga sebuah perjalanan yang pendek namun memberi waktu untuk refleksi dan kekaguman. Salib kasih dibangun untuk mengenang jasa besar Nommensen dalam penyebaran kasih Kristus kepada orang Batak. Salib yang setinggi 30 meter ini tidak hanya menjadi lambang iman, tetapi juga tempat perenungan, penyembahan, dan ketenangan. Setiap kali kesini, saya merasa damai. Suasananya tenang, dan saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Yang paling khas dari tempat ini bukan hanya salibnya, tetapi juga suasana yang syahdu, udara sejuk pegunungan, dan suara alam yang berpadu dalam harmoni yang suci. Di sekitar salib kasih tersedia area meditasi, toko cenderamata rohani, serta fasilitas yang mempermudah wisatawan menikmati waktu mereka. Tarutung bukan sekedar kota di peta. Ia adalah tempat di mana sejarah, budaya, spiritualitas menyatu, dan salib kasih menjadi pusat dari semuanya, sebuah undangan untuk datang, merenung, dan mengalami kasih yang sejati. Saya tunggu kedatangan kamu di salib kasih Tarutung. Demikian dia keindahan dari salib kasih Tarutung. Di sini kita akan membahas lagi apa-apa saja daerah yang ada di Tarutung. Untuk daerah Tarutung sendiri, memang kotanya memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Akan tetapi, ada kekayaan alam yang masih banyak dan tempat wisata yang masih banyak yang ada di Tarutung. Salah satunya ada air soda, kemudian air panas Sipoholon, kemudian ada juga Menara Pandang, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, karena pembahasan kita kali ini berfokus ke salib kasih, kita akan melihat keindahan salib kasih terlebih dahulu. Mungkin di pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai daerah-daerah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, ini dia keindahan dari salib kasih untuk saya tayangkan kembali. Tempat wisata bukan karena keindahannya saja, tetapi maknanya. Segala tempat wisata memiliki makna tersendiri, dan kita sebagai manusia harus memaknai setiap tempat wisata yang ada di daerah kita, dimanapun kita berada, dan seperti apapun tempat wisata dan apapun maknanya, kita harus menghargai dan melestarikan apa yang ada di daerah kita. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan kunjungan kepada wisata-wisata yang ada di tempat kalian. Karena sejatinya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai sebuah peninggalan adalah mendatanginya. Apalagi tempat wisata. Dengan mendatangi tempat wisata,
kita tidak hanya menghargai tempat wisata tersebut, tapi juga mensupport yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Bayangkan apabila kamu pergi ke sebuah tempat wisata dan melakukan support kepada tempat wisata tersebut, maka secara tidak langsung kamu telah melakukan penghargaan terhadap sejarah. Teman-teman semua, tahu nggak kalau misalnya sejarah itu penting banget loh untuk kita. Selain membuat kita bisa mengenang akan masa lalu, sejarah bisa membuat kita mengetahui banyak hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kemudian sejarah bisa juga membuat kita tidak melakukan kesalahan yang sama karena dapat mengingatkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya sangat berharap teman-teman semua bisa bersama-sama dengan saya menghargai sejarah. Oleh karena itu, saya yakin dengan menonton video ini, kita semua akan lebih menghargai sejarah. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuat video ini, dan juga saya memohon maaf apabila ada kekurangan serta tutur kata dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang masih mau menonton. Salam dari saya.